Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara-saudaraku, sahabat Puspaga, Pusat Pembelajaran Keluarga di Dinsos KPPP Kabupaten Pemalang. Ketemu lagi dengan podcast Puspaga Corner. Hari ini kita kedatangan tamu yang cukup luar biasa. Kita nanti akan berbincang ngobrol seputaran program pemberdayaan yang ada di Kabupaten Pemalang, khususnya di Dinsos Kabupaten Pemalang, terkait dengan kelompok usaha bersama ekonomi atau disingkat KUBE. Sudah hadir di tengah-tengah kita dari Dinsos KPPP Kabupaten Pemalang, Bu Justina. Selamat siang, saudaraku semua. Sehat Mbak Yus? Saya manggilnya Mbak Yus saja ya. Iya, biar akrab, karena masih muda Mbak Yus. Mbak Yus ini mewakili Dinsos KPPP Kabupaten Pemalang, Dinas Sosial Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang. Dia sehari-hari bertugas di bidang pemberdayaan dan perlindungan jaminan sosial pada Dinsos KPPP Kabupaten Pemalang. Kemudian beliau nanti menjadi narasumber terkait pembahasan materi tentang KUBE hari ini. Kemudian di sebelah Mbak Yus ada juga kami kedatangan tamu hari ini, tamu luar biasa dari Pemprov Jawa Tengah. Sudah hadir di tengah-tengah kita, namanya Heru Sunoto. Saya manggilnya Mas Heru aja. Siap. Mas Heru, bagaimana, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah, Kang Istri, sehat. Alhamdulillah. Beliau juga sehari-hari membina kami di Pemkab terkait dengan pemberdayaan sosial dengan berbagai programnya. Baik, untuk kali ini tentunya para sahabat Puspaga yang ada di seluruh penjuru Kabupaten Pemalang, yang ada di desa-desa, di kecamatan, dan teman-teman kader semuanya, termasuk teman-teman para pendamping PKH ya, para pendamping PKH, kemudian TKSK, kemudian teman-teman PSM, kemudian teman-teman pemberdaya, kasih pemberdayaan dan sebagainya. Ini menarik hari ini. Kita akan coba bahas terkait dengan KUBE. Mungkin Mbak Yus bisa dijelaskan apa itu KUBE, ya KUBE dan sebagainya. Monggo Mbak Yus. Oke, matur nuwun Pak Tri dan Bapak Ibu semua, sahabat Puspaga yang ada di Kabupaten Pemalang dan mungkin juga ada yang di luar Kabupaten Pemalang ya Pak, karena siarannya ini sudah sampai mana ini? Iya, sampai Papua juga. Iya. Sampai Papua juga. Sampai Papua. Ini saya ngepek ya. Mohon maaf barangkali salah ya. Jadi kalau KUBE itu secara teori adalah kelompok usaha bersama, yang di situ jelas ya, kelompok itu berarti kan terdiri dari beberapa orang ya, himpunan dari beberapa orang, dari beberapa keluarga yang anggotanya termasuk orang dengan kategori miskin dan rentan miskin ya. Dan di situ ada keterkaitan, ada interaksi antara satu dengan yang lainnya dan tinggal di satu lokasi yang sama. Kalau bisa memang tempat tinggalnya berdekatan. Nah, di situ ada usaha yang dibentuk dalam rangka meningkatkan penghasilan untuk pemberdayaan sehingga bisa beranjak naik minimal, tidak menjadi orang miskin lagi ya. Jadi satu kelompok orang biasanya ini terdiri dari 10 orang untuk satu KUBE ini. Dari 10 orang tadi ya, miskin dan rentan miskin, membentuk usahanya ini memang diharapkan sesuai dengan kondisi ataupun potensi lokal yang ada di desa tersebut ya. Usahanya itu dibentuk, kemudian kelompok ini mendapatkan stimulan atau modal ya. Awalnya itu bisa dari pemerintah daerah maupun dari pemerintah provinsi ya. Karena ini saat ini kita juga bersama dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, dan memang kebetulan di tahun 2025 ini memang untuk anggaran KUBE-nya ini memang hanya dari Provinsi Jawa Tengah ini Pak Tring ya. Jadi untuk dari Pemda tahun ini belum ada ya. Semoga sih di tahun-tahun depan, karena untuk pemberdayaan ini kan harusnya lebih diprioritaskan ya.
Betul. butuh anggaran yang cukup, jadi bisa sebagai salah satu upaya untuk pengentasan kemiskinan. Itu saja dulu sekilas tentang Oke. Pak Tri. Terima kasih Mbak Yus. Jadi intinya kelompok usaha bersama yang dibentuk di dalam satu lokasi yang punya usaha ya, anggotanya 10 orang yang usahanya dari potensi yang ada di masing-masing ya. Ini sudah saya garis bawahi bahwa usaha ini tentunya pemberdayaan ya. Memang hari-hari ini kita butuh, sehingga orang itu sekarang tidak hanya butuh menerima bantuan yang habis atau bahasanya Heru mungkin konsumtif atau charity ya kalau dulu ya. Kalau dulu kan kita ada dua klaster yang penerima dan klaster pemberdayaan. Nah, ini kelihatannya Pak Mensos ini sudah mulai membagi ya, dua garis besar antara yang penerima charity dengan yang pemberdayaan, sehingga desilnya mungkin dari Mas Heru bisa lebih menjelaskan. Jadi nanti kelompok ini nanti dapat bantuannya berapa ya. Karena tadi disampaikan Mbak Yus, sementara sumber bantuannya masih dari Pemprov di Jakarta Provinsi. Harapannya nanti tentunya dengan nanti kebijakan yang ada, mudah-mudahan Pak Bupati nanti juga ada beberapa, mungkin kalau bahasa saya ada beberapa lokasi yang APBD juga ada bantuannya, atau bahasa programnya replikasi ya, mudah-mudahan tidak semata provinsi tapi juga bagaimana Mas Heru terhadap tadi bantuan yang ada beberapa sudah masuk ke alokasi di Pemalang terkait Kube. Terima kasih Mas Tri atas pertanyaannya. Kube itu kelompok usaha bersama memang Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah itu concern sekali untuk memperhatikan penanganan fakir miskin dari aspek pemberdayaan. Karena selama sekian puluh tahun ya kita itu digelontor dengan berbagai konsumtif, sehingga masyarakat itu lebih banyak penghasilannya dari bantuan, sehingga mereka sampai di antara mereka sampai mengatakan bantuan sosial yang mereka terima itu seperti gaji. Jadi income, passive income, sehingga mereka sampai merencanakan menyicil motor, merencanakan untuk nabung. Betul, ada yang terima bansos itu langsung mereka itu ke toko emas, ngapain? Beli emas, coba bantuan, dapat 1 sekian juta, dia dapat 3 gram emas. Tapi akhirnya kan itu menjadi tidak sesuai dengan tusi dari program itu. Padahal program yang sifatnya konsumtif itu memang sebenarnya untuk memberikan mereka pengurangan biaya pengeluaran, itu bahasa programnya. Sebenarnya dalam bahasa kajiannya adalah agar orang itu bisa melangsungkan hidup saja, bukan untuk bisa berdaya. Nah, orang kalau dibantu terus-menerus dengan bantuan konsumtif sampai kapanpun tidak akan pernah selesai kemiskinan. Ketergantungan dari aspek moral, itu akan merusak mental masyarakat. Padahal pemerintah dalam hal ini sebagai penyelenggara negara harus memberdayakan masyarakat. Kenapa? Biar masyarakat itu bisa hidup dengan dirinya sendiri. Jangan sampai negara mengurusi sampai tentang makannya pun harus dipikirkan oleh pemerintah. Pemerintah cukup memberdayakan. Makanya dalam 4 klaster Perpres tentang penanggulangan kemiskinan, percepatan penanggulangan kemiskinan itu ada 4. Klaster 1, klaster 2, klaster 3, klaster 4. Klaster yang tertingginya adalah klaster harmonisasi kebijakan agar ini mendukung kepada penanggulangan kemiskinan. Klaster ketiga adalah penguatan UMKM. Kenapa? Sehingga kalau UMKM kuat, maka serapan tenaga kerja masuk, hitungannya massal. Kemudian pendapatan masyarakat juga meningkat. Klaster kedua adalah pemberdayaan masyarakat. Di sini adalah Kube. Kenapa? Dengan diberdayakan agar masyarakat itu punya penghasilan yang sifatnya kontinu, terus menerus, tanpa harus dibantu pemerintah. Klaster pertama, ini klaster yang emergensi sebenarnya, yaitu klaster tentang bansos. Jadi yang tujuannya mengurangi beban pengeluaran. Tapi sampai hari ini dalam 5 tahun terakhir, fokus pemerintahan di Jakarta, Kemensos terutama ya, itu mainstreamnya masih kepada bansos. Tapi dengan sekarang pemerintahan Pak Prabowo, gaungnya adalah bansos sementara, pemberdayaan selamanya. Itu berarti geser dari mulai yang sifatnya emergensi ini kepada pemberdayaan, sehingga masyarakat dibantu sekali atau 2 kali, permodalan, pendampingan, jejaring marketing dan lain-lain. Mereka bisa menghasilkan pendapatan yang terus-menerus bahkan meningkat. Saya malah mendengar dari informasi dari sebuah kabupaten tertentu, bantuan kita itu malah kelompok itu sampai sudah berencana mau umroh bareng dari keuntungan kelompok usaha bersama. Luar biasa. Betul, itu kami sampai terenyuh, sampai mau nangis waktu itu. Ternyata memang penghasilannya kalau serius, Kube itu serius, mereka bisa menghasilkan penghasilan yang tidak main-main. Seperti itu Pak Tri. Betul, ini menarik. Sehingga Pemalang ketika memang angka kemiskinannya masih tinggi ya Bu Sisa? Ya, masih tinggi, masih Bapak. 14 sekian. 14,9 sekian. Ya, 14,9 sekian.
Tadi sudah dijelaskan Mas Heru, sangat bagus ini dengan 4 klaster, dengan kebijakan Kemensos. Sekarang tadi bansos sifatnya sementara, pemberdayaan masyarakat selamanya. Ini yang saya garis bawahi ini. Saya sebagai orang pemberdayaan akan sangat mendukung ya, karena betul tadi dari penciptaan lapangan kerja, tadi pemberdayaan masyarakat, penguatan UMKM-nya, otomatis kan orang tidak tergantung saya harus kerja di pabrik misalnya ya. Karena pertumbuhan kota Mbak Yu sekarang ini kan masa jadi buruh di kabupatennya sendiri ya, kita harus ciptakan UMKM kan, nyambung tadi ya, nyambung Mbak Yus. Nanti tentunya seperti apa kuba-kuba yang sudah kita miliki ini, berapa sebarannya di Pemalang dari 14 sudah berapa dan sebagainya. Mudah-mudahan ya tadi yang disampaikan dari Mas Heru bahwa kebijakan ini betul-betul ya ini bagian dari strategi mengurangi kemiskinan Pemalang kalau bahasa saya. Mbak Yus kayak apa gambarannya? Ya, untuk kube di Kabupaten Pemalang, ya, kalau dari tahun, kebetulan saya dari tahun kemarin baru di sini ya Pak Tri ya. Kalau dari tahun 2024 itu dari provinsi kita mendapatkan 30 kube. 30 kube. Dari DA Utrara Pak Tri, karena kemarin masih APBD ya mana ya? Iya, dari DA Utrara bidang pendidikan itu malah yang dialokasikan waktu itu untuk bidang Rehabsos dan bidang Daya Jamsos itu ada 15 kube yang di tahun lalu. Jadi tahun lalu ada 45 Pak, Pak Heru, dan tahun ini kita hanya dapat dari provinsi sejumlah 34 kelompok usaha bersama. Sudah 79, alhamdulillah. Ya. Kalau alokasinya ini memang masih menggunakan SK Bupati tentang desa miskin ekstrim Pak. Ya, Pak Tri. itu masih prioritas ya. Masih betul, menggunakan lokasi-lokasinya PKE, dan ini tahun ini juga masih dengan lokasi PKE. Tahun ini ada di 11 desa ya, fokusnya. Dan memang untuk perkembangan kube masih kita terus monitoring dan evaluasi. Tidak serius ya, memang banyak yang gagal ya Pak Heru ya, terus terang. Ya. Kalau kami sih memang berupaya untuk yang sudah ada minimal bertahan dulu lah, ya bertahan dulu. Kalaupun nanti bisa berkembang itu akan lebih baik lagi, ya seperti itu. Ya Mbak Yus sudah cukup banyak. Ya dari tadi 79 ini pun tentunya sudah dilakukan evaluasi, monitoring evaluasi ya, tentunya kabupaten, provinsi. Kemudian hal yang terpenting ketika pemberdayaan, kalau pengalaman kami sih di technical assistant, Mas Heru, sepakat enggak ya, di pendampingan teknis itu. Bagaimana dengan pendampingan teknis yang dilakukan baik oleh provinsi maupun kabupaten ini? Karena ketika kegiatan ekonomi, ketika di kelompok atau di masyarakat tanpa pendampingan itu, ini kan mutasinya sangat cepat, dinamis sekali. Uang misalnya, bantuan uang, ini bagaimana dengan pendampingan teknis yang dilakukan oleh provinsi? Oke. Kalau untuk pendampingan, memang kita program ini kan program setahun ya. Iya. Tahun depan belum tentu kepada kelompok yang sama, kelompok yang lain lagi. Jadi pendampingan itu melekat di program yang tahun berjalan. Jadi kalau dari provinsi loh ya, dari provinsi itu tahun berjalan, yaitu bantuannya iya, permodalannya, kemudian pendampingan selama setahun, kemudian dari aspek kajian kita kaji juga. Selain kegiatan yang sifatnya monitoring dan evaluasi, itu menjadi masukan untuk kajian tahun berikutnya. Jadi kita setiap tahun itu melakukan inovasi. Apa yang kurang dari tahun ini kita selesaikan tahun depan. Sekarang tadi disebutkan kube kita itu 10 anggota. Tahun depan kita merencanakan satu kelompok cukup 5 orang. Karena kajian. Kami mengkaji di lapangan Jawa Tengah, kemudian kami belajar juga ke provinsi lain itu tentang efektivitas jumlah orang terhadap efek pengembangan ekonomi dan sosial. Seperti itu. Pendampingannya seperti itu. Tapi di dalam proposal yang masuk ke kami, itu kube itu kan wajib mendapatkan rekomendasi dari kabupaten. Dalam hal ini dinas sosial kabupaten mewakili bupati. Nah, di situ ada keterangan dokumen yang namanya kesediaan melakukan pendampingan. Di situ Pak Kepala Dinas Sosial Kabupaten bertanda tangan menyatakan kami siap melakukan pendampingan di tahun berikutnya. Harapan kami apa? Bahwa penanganan kemiskinan itu kan sifatnya kebersamaan provinsi, pusat dan kabupaten. Di situ tahun keduanya kabupaten bisa mengadvokasi anggaran di tingkat dewan. Tolong untuk kegiatan penanganan kemiskinan, apalagi sekarang 14,92% buat Pemalang, itu butuh effort yang luar biasa. Maka tahun kedua dewan kan mereka punya hak budgeting, kan mereka punya konstituen mereka kan tidak semuanya orang kaya raya, ada yang miskin, ada yang rentan miskin, itu dibantu melalui penganggaran dewan bisa. Jadi tolong dinas sosial kerjakan ini anggarannya, demikian pelaksanaannya, itu mantap.
Kira-kira kalau dari arahan provinsi itu berapa persen dari itu untuk pendampingan atau operasionalnya Mbak Yus ya dan kawan-kawan ini? Karena Mbak Yus kan sering sambat ini, ada program ini. Bagaimana untuk teman-teman ke lapangan? Tahun ini itu kami lebih bagus dari tahun lalu. Tahun lalu itu kami setiap kube 5 kube itu didampingi oleh 1 pendamping di kabupaten. Kami honori tapi sekedarnya. Kemudian tahun ini kami kurangi bebannya menjadi 1 pendamping hanya mengurusi 3 kube. Honornya kami naikkan, tapi kami main advokasi ke Bapeda. Kami inginnya idealnya adalah honornya setingkat UMK atau UMR. Tapi ternyata itu terkendala oleh peraturan. Nanti kalau 12 bulan dianggarkan selama setahun, itu kesannya adalah menambah pegawai non PNS. Dan itu melanggar peraturan. Akhirnya kami menganggap itu, akhirnya menjadikan itu cukup hanya tingkat sampai 1 tahun, tapi anggarannya semampunya. Tahun ini dengan 1 orang pendamping mendampingi 3 kelompok usaha bersama, tahun ini kita ada 1060 kube, berarti sekitar hampir 300-an ya 600 hampir 600 itu. Ya. Seperti itu. Sudah bagus ya di pendampingan teknisnya. Itu unsurnya dari unsur apa itu pendamping itu? Pendamping itu yang pertama melekat tahun lalu kita pendamping dari TKSK ya Malang ya tahun lalu, tapi tahun ini kebijakan kami karena kita mau inline dengan kebijakan pusat, karena provinsi kan selain sebagai Pemda juga sebagai wakil pusat di daerah. Sebagai wakil pusat kami juga harus inline dengan Kemensos. Di situ Kemensos grand mainstreamnya adalah mereka mau melakukan graduasi. Pak Mensos mau meminta setiap pendamping PKH menggraduasi minimal 10 orang. Maka tahun ini seluruh pendamping adalah pendamping PKH karena dia yang tahu sisik melik masyarakat yang mau dibantu. Seperti itu, sehingga tahun ini seluruhnya dari SDM PKH yang dengan hal itu insya Allah makin bagus. Ya, luar biasa ini, sudah semakin beban kerjanya sudah semakin dikurangi ya para pendamping ini. Meskipun sih bukan tugas utama ya kalau TKSK ya, kalau PKH ya ada mengawal program PKH dan lain sebagainya. Tapi memang kalau lihat di Permensos tentang PKH, Permensos nomor 1 tahun 2018, tugas pendamping PKH itu juga menyiapkan mereka untuk graduasi. Sebenarnya pendampingan terhadap masyarakat miskin untuk ekonomi itu masuk di dalam sub itu. Makanya, bagian dari tugas ya. Betul, makanya dari tugas kami bersurat resmi kepada Pak Mensos minta izin menggunakan SDMPK untuk pendampingan kube. Mereka mengizinkan seperti itu, karena itu melekat kepada kegiatan dampingan. Ya, intinya sudah ada kebijakan yang lebih bagus lah. Tinggal nanti di daerah. Terkait juga dengan nanti OPD yang di daerah ini, karena kami pengalaman, kami kan punya OPD teknis yang juga misalnya contoh, kube di suatu tempat itu kan usahanya misalnya ternak kambing, contoh saja. Tentunya ketika pendampingan teknis, kan butuh pendampingan teknis ini dari dinas pertanian yang expert di bidang itu. Ya, yang expert di sana punya insinyur, punya dokter hewan. Ini bagaimana Mbak Yus ini, bagaimana kolaborasi di tingkat daerah ini? Saya yakin provinsi kan tidak sejauh itu. Tetapi ini menjadi penting. Katakan kalau usahanya kambing hari ini masih ada penyakit mulut dan kuku, ada dokter hewan, dan dokter hewannya sekarang kemarin ditambahin 4 infonya. Mbak Yus ini mungkin butuh seperti apa langkah Mbak Yus untuk mengamankan dari aspek pendampingan teknis tadi dari berbagai usaha. Oke Pak Tri, jadi untuk kegiatan koordinasi dengan OPD lintas terkait ya Pak, sudah kami jalankan dari tahun kemarin. Jadi untuk khusus kube, jadi kami kelompokkan kube yang peternakan. Itu kami inventarisir ada di mana saja kubenya, jenisnya peternakannya apa, kambing atau ayam gitu seperti itu ya, atau domba. Kemudian kami datanya memang kami berkoordinasi dengan bidang peternakan. Bidang peternakan. Sudah berjalan dari tahun kemarin. Kemudian dilakukan vaksinasi Pak dan pemberian vitamin kepada yang menjadi kube itu ya, kube kan ada yang kambing ada apa. Di situ dilaksanakan bersama dengan para pendamping kubenya. Jadi alhamdulillah sudah berjalan dan tahun ini akan kami teruskan yang sudah baik ya seperti itu. Jadi untuk koordinasi dengan OPD terkait. Dan juga ini Pak, nggak cuma Dinas Pertanian, termasuk Diskoperindak. Terkait dengan UMKM ya, betul. Sudah, jadi koordinasi itu sudah berjalan karena memang dari Dinas Koperindak pun mereka kan tidak hanya ngawasi UMKM yang individual ya Pak. Maksudnya mereka juga butuh yang data UMKM yang kelompok. Ya, untuk mempermudah juga pembinaan. Jadi sudah berjalan alhamdulillah, dan tahun ini akan kita pertahankan Pak agar lebih baik lagi. Ya.
lebih bagus ini juga intinya ya Mas Heru sudah kami sampaikan bahwa Pemalang itu sebenarnya kalau urusan kolaborasi kita itu bagus, kolaborasi antar OPD dan ini Mbak Yos sudah melangkah seperti itu ya karena itu kebutuhan ketika usahanya ternak, ketika usahanya dagang dan sebagainya. Kemudian berikutnya ketika kelembagaan Kuba ini nanti dipersempit anggotanya, kelompok itu memang kalau bahasa Islam kan jamaah 2 aja sudah jamaah ya, betul saya sepakat. Kalau 10 itu merepotkan, kenapa tidak harus syukur nanti ke depan ya, ketika usahanya sama. Nah ini bagaimana pengembangan kelembagaan ke depan Kuba ini, apakah nanti akan mengarah bagaimana, karena tantangannya kelembagaan sekarang ketika misalnya UMKM dia harus sertifikat halal, harus IPR dan sebagainya, Mbak Yus yang pernah mengawal itu ya, tentunya Mbak Yus paham betul lah arah kelembagaan. Kemudian yang kedua juga badan hukum, ini kadang-kadang jadi persoalan badan hukum kelembagaan. Karena sekarang sedang ramai ini Koperasi Desa Merah Putih. Nah, arah pengembangan ke depan seperti apa sih mungkin Mbak Yus kalau konsepnya di Pemalang atau mungkin Mas Heru mungkin saling melengkapi. Mungkin informasi saja yang baru saya dengar ini belum lama bahwa nantinya seumpama Kuba ini menghasilkan produk makanan, makanan di desa saat ini kan sedang mulai dibentuk Koperasi Desa Merah Putih, Pak. Betul, nah ini desa nanti nyambung. Jadi produknya Kuba itu nanti akan dipasarkan di Koperasi Desa Merah Putih. Salah satu upayanya seperti itu. Jadi ke depan berkembang seperti itu. Iya. Dipasarkan, tapi maksud saya apakah memungkinkan Heru, misalnya Mas Heru nanti menjawab, Kuba itu jadi badan hukum koperasi atau perkumpulan berbadan hukum, karena banyak di Kemenkumham itu, di Dirjen Administrasi Hukum Umum itu tadi, tapi badan hukum akan lebih bagus daripada tidak berbadan hukum sebuah lembaga. Kalau menurut saya sih, bagaimana menurut Mas Heru ini? Iya, sesuai dengan juknis yang kami tulis di pedoman kegiatan, bahwa Kuba itu kan sebenarnya koperasi bukan, UMKM juga bukan, karena kan itu di bawah mikro. Kalau mikro itu kan, kalau sesuai peraturan perundang-undangan, usaha mikro itu usaha yang asetnya senilai kurang dari 1 miliar, selain gedung dan bangun, selain gedung dan tanah. Kurang dari itu. Ya. Sementara Kuba itu hanya di kelas puluhan juta, itu jauh di bawah mikro. Mungkin namanya nano kali ya, nano usaha, nanopreneur ya. Nah, di juknis yang kami sebutkan bahwa Kuba itu sekedar mengajari masyarakat miskin untuk berbisnis, berusaha, berkelompok, dan bersosialisasi. Setelah mereka dalam setahun pertama mereka bisa eksis, mereka bisa berusaha meningkat menjadi lebih daripada itu. Misalnya 2 kelompok, jadi 20 orang hari ini bisa menjadi koperasi. Setelah itu terbuka untuk itu. Dan ada contoh Kuba Binaan Sosial yang tahun 2002 tahun 2002 di Kabupaten Kendal itu dulu daerah tertinggal itu masuk di dalam komunitas ada tertinggal KAT. Betul, kemarin kami ke sana karena daerah itu menjadi pilot projectnya Pak Mensos, Pak Wamensos ya. Itu daerah Kendal di Keserbalong itu sudah jadi koperasi hari ini dan asetnya ratusan juta. Dan itu bergulir terus, ada kegiatan usahanya, ada simpan pinjamnya juga. Jadi Kuba itu terbuka untuk berubah. Kalau tahun depan ternyata orang-orangnya ingin usaha sendiri-sendiri, boleh. Kuba itu tidak harus selalu eksis sampai kiamat menjadi Kuba, tapi boleh menjadi usaha apapun yang lebih maju. Ya, ini menarik di tengah pengembangan kelembagaan. Sama ketika BUMDes berkembang jadi BUMDesma, berkembang juga menjadi badan-badan hukum yang lainnya. Ininya memungkinkan. Sehingga di dalam Kuba yang 10 anggotanya atau 5, misalnya ada orang ini usaha pribadinya berkembang, tentunya akan didorong ya. Betul. Sebagai koperasi juga nanti bisa ada menjadi koperasi primer dan sebagainya. Ya ini yang memang harus dikawal di dalam satu siklus. Ini pengalaman kami yang harus dikawal pengembangan kelembagaannya. Intinya Kuba itu ya seperti tadi dalam tahap pengembangan awal, kemudian mungkin dan sebagainya. Menarik dan luar biasa ya, sahabat Puspaga. Ini ternyata pusat pembelajaran keluarga. Pusat pembelajaran keluarga. Jadi hari ini keluarga-keluarga di Pemalang ini belajar Kuba. Kuba bisa dari 10, dari 5, bisa berkembang nanti yang 10 satu lebih cepat lagi misalnya. Usahanya telur asin, dia bisa berkembang, bisa ekspor dan sebagainya. Tentunya kita sebagai fasilitator kan selalu memfasilitasi ya. Tidak ada yang tidak bisa ketika kita fasilitasi. Seperti itu ya. Luar biasa, saya kira hari ini menarik dan udah lebih dalam lah bagaimana satu itu mendalami yang misalnya usahanya bebeknya tidak pernah ngendok karena supaya belajar ya. Kita banyak SDM yang bisa membantu lah, termasuk mungkin bisa membuat bahkan teman-teman yang di sana pun. Saya kira itu teman-teman sahabat Puspaga, dan terima kasih sekali lagi
Mas Heru, Sama-sama, Mbak Yus, Patri. dan luar biasa hari ini. Nanti jangan bosan kalau kami undang lagi untuk bercerita lebih Iya. dalam lagi. Iya. Kalau sudah ada yang berhasil, tidak apa-apa. Nanti yang berhasil tadi mungkin dan Bisa diundang sebagainya. di sini ya. Ya. Kalau sudah Success berhasil. story. Sudah story nanti kita undang. Sama ketika PKH dan sebagainya yang kabupaten. Menularkan positifnya ya. Positifnya dan bawa produknya. Ah, betul. Karena kami beberapa waktu Oh, membawa tadi ada lupa pupuknya. ya? Tadi ada tadi. Ada tadi. Ya, Lupa nanti tidak dibawa. enggak apa-apa. Sabar sahabat Pusaka semuanya, nanti masih ada sesi berikutnya untuk yang kube. Dan saya kira itu terima kasih Mas Heru, ini sudah meluangkan waktu, Mbak Yus juga meluangkan waktu, dan ini menjadi pembelajaran sekali lagi bagi keluarga-keluarga penerima kube khususnya hari ini, dan masyarakat yang calon penerima barangkali berikutnya kan masih ada alokasi. Ya, harapan kami ya tadi yang APBD juga nanti ada replikasi sehingga mempercepat tadi kelompok, memperbanyak kelompok. Dan sekali lagi terima kasih, barangkali nanti ada pertanyaan dan lain sebagainya mungkin bisa disampaikan lewat channel-channel kami di Mas Heru bisa buka Instagram Puspaga, di dalamnya ada apa Puspaga, samping ya? podcast Puspaga Pemalang. Puspaga Silakan Pemalang. diikuti. Saya mungkin Ya. langsung follow ya. Ya, langsung follow, harus langsung follow. Kemudian juga anggota Kube yang pengen curhat tidak hanya urusan keluarganya, juga usahanya juga bisa. Iya. Nanti disampaikan aja ya Mbak Yus ya, sampaikan ke Ya. kami. Kalau perlu nanti kita undang narasumber misalnya yang berkaitan dengan misalnya peternakan dan sebagainya ya kita undang sehingga nanti bisa langsung menjawab dan mencerahkan juga menjadi pembelajaran. Puspaga Jateng atau Puspaga mana? Puspaga Pemalang. Ah, nyambung ya kalimatnya ya? Nyambung nanti Puspaga. Itu ada juga link tautannya, silakan Puspaga bisa Pemalang. semuanya kita sampaikan di sini. Oke, follow saya Butuh langsung. konseling dan lain sebagainya. Sudah follow saya. Ya, terima kasih ya dan sampaikan ke teman-teman di provinsi Siap. ya. Pendamping Seperti PKH itu. Jateng suruh follow. Terima kasih sekali lagi dan semoga sukses ya program kita dalam rangka mengurangi kemiskinan dari 70 nanti akan menjadi 100 dan sebagainya kelompok. Masyarakatnya dari 14, sekian persen menjadi 13, menjadi 12 dan Luar seterusnya. biasa. Ya mudah-mudahan tahun depan sudah kurang 1 dikit, syukur Betul. kalau 2 Amin. dikit. Ya. Begitu Mbak Yus ya. Iya. Terima kasih dan ya selamat bertugas. Terima Ya, kasih, terima sukses kasih. selalu Matur untuk suwun. Kube. Ya. Saya akhiri. Siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.